Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wa sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, masih dalam menyambut Idul Adha 10 Zulhijjah. Hari ini kita berada di tanggal 9 Zulhijjah 1443 Hijriah. Masih tema kita tentang pengorbanan, tapi kita akan melihat gambaran sifat-sifat dari Nabi Ibrahim. Sahabat pendengar, betapa agungnya kisah Nabi Ibrahim yang disejarahkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, Nabi yang diberi predikat atau dijuluki sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Nabi yang dijuluki sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Dari keturunan beliaulah datang nabi-nabi dan rasul sesudahnya. Dari untayan perjalanan hidupnya, banyak ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Dan dari kepribadian juga banyak sekali sifat yang dapat diteladani. Itulah sebabnya Allah memerintahkan langsung agar umat Islam menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Sahabat pendengar, kira-kira seperti apakah gambaran sifat-sifat terpuji dari seorang Ibrahim ini? Paling tidak saya melihat ada 5 sifat. Pertama, fitrah yang bersih. Kedua, semangat berdakwah. Kemudian rela berkorban dalam ketaatan. Kemudian regenerasi dan pendidikan, serta imam dalam kebaikan. Pendengar yang berbahagia, fitrah yang bersih. Nabi Ibrahim adalah pribadi yang senantiasa menjaga kebersihan fitrahnya. Hal ini diwujudkan dalam sikap taat dan tunduk menghamba kepada Allah, dan beliau tidak pernah sedikit pun mengurangi kualitas ketaatan dan penghambaannya kepada Allah, apapun kondisi yang dihadapi. Kebersihan fitrah ini yang sebenarnya sudah tampak dalam perjalanan spiritual saat mencari keberadaan Tuhan, penguasa alam. Sahabat pendengar yang berbahagia, yang kedua adalah semangat berdakwah. Nabi Ibrahim adalah penyeru kebaikan dan dari dai yang benar-benar tahan banting. Meskipun ayahnya penduduk negerinya dan bahkan penguasa negerinya menentang keyakinan beliau, beliau tetap tegar di dalam berdakwah. So, pendengar yang berbahagia, yang selanjutnya rela berkorban dalam ketaatan. Cinta adalah pengorbanan. Demikian jargonnya. Nabi Ibrahim adalah bukti dari idiom itu. Beliau adalah cerita tentang ketulusan cinta kepada Allah yang sanggup diwujudkan dalam bentuk pengorbanan yang nyata. Mengorbankan kecintaannya kepada yang lain, meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Yang berikutnya adalah regenerasi dan pendidikan. Tadi saya pada mukadimah membacakan surat Al-Baqarah ayat 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan jadikan di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah. Sahabat pendengar yang berbahagia, kali yang terakhir adalah imam dalam kebaikan.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 124 misalnya, ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita siapkan diri kita untuk senantiasa memajukan lembaga kita yang kita cintai ini tentu dengan pengorbanan dari kita semua agar lembaga yang kita cintai ini semakin maju dan berkembang dengan baik. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.